Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pulau Halmahera, bentangan tanah hijau dan pegunungan di timur Indonesia, menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang memadukan legenda lokal, kerajaan-kerajaan maritim, persaingan pedagang Eropa, peperangan modern, dan dinamika ekonomi kontemporer. Tapi tahukah historian bagaimana cerita dari Halmahera? Pada video kali ini, saya akan mengajak historian untuk menyusuri asal-usul nama Halmahera, pusat-pusat kerajaan pramodern yang pernah berjaya di pesisirnya, keterlibatan pulau dalam jaringan perdagangan pala dan cengkeh yang mengundang bangsa barat, jejak Perang Dunia II yang mengubah lanskap strategisnya, serta transformasi ekonomi dan sosial di era Republik, termasuk perkembangan industri tambang nikel yang kini menjadi topik hangat. Mau tahu lebih lanjut bagaimana kisah dari Halmahera? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Nama Halmahera muncul dalam peta dan catatan Eropa modern. Tapi pulau ini juga dikenal lama dengan nama-nama lain, seperti Jailolo, Gilolo, atau Jilolo pada sumber-sumber lama. Dalam dokumen-dokumen Eropa, nama-nama ini sering dipakai untuk menunjuk bagian barat atau pusat pulau yang menjadi pusat kerajaan setempat. Selain sebutan-sebutan tersebut, ensiklopedia terkemuka mencatat bahwa istilah Halmahera secara etimologis sering ditafsirkan bermakna luas sebagai tanah ibu atau motherland dalam pengertian tradisional setempat. Pengertian ini merefleksikan posisi pulau sebagai pusat geografis dan budaya di antara pulau-pulau Maluku. Penamaan Halmahera menunjukkan bahwa wilayah tersebut dipandang sakral dan penting dalam kosmologi lokal. Sebelum kontak intensif dengan bangsa Eropa, Halmahera telah dihuni komunitas-komunitas Melanesoid dan Melayu yang membentuk jaringan pesisir pedalaman, petani, pelaut, dan pemburu laut yang hidup dari bercocok tanam, perikanan, dan perdagangan lokal. Pada pesisir barat dan teluk-teluknya tumbuh pusat-pusat permukiman yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Interaksi antar pulau di kawasan Maluku, Sulawesi Utara, dan pesisir Halmahera memperkuat pertukaran barang, bahasa, adat, dan aliansi pernikahan. Catatan-catatan antropologis modern menggambarkan keragaman bahasa dan suku di Halmahera yang menunjukkan lapisan migrasi dan asimilasi yang panjang. Suatu latar yang kemudian membentuk basis dukungan masyarakat bagi entitas politik, seperti kerajaan-kerajaan pesisir. Sejak abad pertengahan sampai era modern, pesisir Halmahera bagian barat menjadi pusat kerajaan yang dikenal dengan nama Jailolo. Sultanat atau Kerajaan Jailolo menjadi salah satu dari 4 kerajaan besar yang mempengaruhi politik Maluku, bersama Ternate, Tidore, dan Bacan, secara ekonomi dan kultural, terutama karena kontrol atas jalur perdagangan cengkeh dan rempah lainnya. Jailolo pernah menjadi pusat kekuasaan regional dan memainkan peran sebagai raja pengatur pelabuhan yang memfasilitasi kapal-kapal antar pulau. Dinamika persaingan antar sultanat ini menentukan banyak sekali pola politik dan aliansi sosial di Halmahera selama berabad-abad. Keberadaan cengkeh, pala, dan rempah-rempah lain di wilayah Maluku membuat seluruh kepulauan ini menjadi magnet bagi kekuatan maritim Eropa sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Portugis, Spanyol, Inggris, dan terutama Belanda datang bukan hanya untuk berdagang,
melainkan juga untuk mengendalikan produksi dan alur distribusi rempah. Di Halmahera, pengaruh Eropa tampak melalui intervensi politik. Mereka membentuk, merusak, atau mengalihkan dukungan kepada sultan-sultan lokal. Kemudian mereka membentuk juga pos dagang hingga terjadi konflik militer. VOC Belanda dengan sumber daya dan strategi militernya akhirnya mengkonsolidasikan kekuasaan kolonial di banyak bagian Maluku dan menata ulang struktur ekonomi. Mereka memaksa monopoli rempah yang memengaruhi nasib kerajaan-kerajaan lama, termasuk pengurangan otonomi Jailolo. Rangkaian peristiwa ini mengubah pola kepemilikan lahan, rute perdagangan, dan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk pesisir. Pada abad ke-17 sampai abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda secara bertahap mengatur wilayah Maluku, menetapkan administrasi, menarifkan perdagangan, dan memindahkan atau merombak struktur politik lokal. Di Halmahera sendiri, beberapa pusat pemerintahan tradisional mengalami marginalisasi. Namun, pusat-pusat lokal bertahan melalui adaptasi, mengalihkan fokus ekonomi ke pertanian subsisten, penangkapan ikan, atau bekerja dalam sistem perkebunan yang lebih luas. Catatan administrasi Hindia Belanda dan peta lama menunjukkan fragmentasi wilayah pengaruh dan penetapan markah administratif yang kemudian menjadi dasar pembagian wilayah pada era Republik Indonesia. Pada Perang Dunia II, Kepulauan Maluku menjadi wilayah strategis. Pulau-pulau di utara Halmahera, termasuk Morotai, menjadi lokasi operasional militer penting Jepang dalam membangun pangkalan. Sekutu melakukan serangkaian operasi besar di kawasan ini pada tahun 1944 untuk mendukung kampanye pembebasan Filipina. Meski Morotai lebih sering disebut dalam banyak catatan militer, efek perang meluas ke Halmahera, pangkalan, jalur logistik, dan aktivitas militer memengaruhi kehidupan sipil dengan terganggunya ekonomi lokal, menyebabkan pemindahan penduduk dan meninggalkan infrastruktur militer yang kemudian melekat dalam memori lokal. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan konsolidasi negara, wilayah Halmahera memasuki proses integrasi administratif ke dalam struktur negara republik. Seiring waktu, pulau ini dibagi menjadi beberapa kabupaten, seperti Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur. Dengan kota-kota pelabuhan dan pusat pemerintahan lokal berkembang sesuai kebutuhan administratif baru. Pada tahun 2010-an, pemerintah memindahkan ibu kota Provinsi Maluku Utara ke Sovivi. Langkah yang bermaksud untuk meratakan pembangunan dan memusatkan pemerintahan provinsi di pulau terbesar tersebut. Perubahan administratif ini membawa implikasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta dinamika kepentingan sumber daya. Memasuki abad ke-21, Halmahera menjadi sorotan karena cadangan mineralnya, khususnya nikel, yang menarik investasi skala besar. Proyek besar seperti Weda Bay Nikel dan pengembangan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah mengubah landscape ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan menarik investor asing. Namun, transformasi ini juga menimbulkan isu lingkungan, sosial, dan hak komunal. Kajian jurnalis dan laporan LSM mencatat adanya deforestasi, tekanan pada komunitas adat, serta pro dan kontra terhadap dampak jangka panjang penambangan skala besar. Isu ini kini menjadi bagian penting dari cerita modern Halmahera. Kontras antara potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan melindungi lingkungan hidup serta hak masyarakat lokal. Halmahera tetap kaya pada heritage.
Sisa-sisa istana Sultan Jailolo, tradisi lisan, motif seni, dan jejak arkeologi pesisir yang memperkaya narasi sejarah. Alamnya, dari pegunungan vulkanik hingga terumbu karang, menjadi latar untuk kisah masyarakat yang beradaptasi selama berabad-abad. Narasi sejarah Halmahera bukan hanya rentetan peristiwa politik dan ekonomi, melainkan juga cerita ketahanan komunitas lokal, sinkretisme budaya, dan dialog panjang antara tradisi dan modernitas. Itu tadi sejarah singkat Halmahera, sebuah wilayah yang menjadi fragmen penting dari mozaik sejarah Indonesia Timur. Tempat di mana kerajaan-kerajaan pesisir bertemu jalur perdagangan dunia, di mana imperium-imperium kolonial beradu kepentingan, dan di mana tantangan kontemporer tumbuh dari warisan alam yang kaya. Menyusun kisah Halmahera berarti menautkan mitos nama-nama lama, catatan kerajaan seperti Jailolo, pengalaman masa perang, hingga debat soal pengelolaan sumber daya alam saat ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.